Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah analisis laporan keuangan, yang ini Bapak Dr. Haji Atang Hermawan dan Bapak Glenn Lazuardi Kurba. Yang saya banggakan anggota kelompok 4 serta rekan-rekan semuanya. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini mengenai research report pada Bank Rakyat Indonesia. Sebelum memasuki ke sesi selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Najib Rozinul Anwar dengan NRP 2040200105. Perkenalkan, saya Amira Gusti Suci Arara dengan NIM 06031282025016. Perkenalkan, saya Muhammad Afan Haji dengan NRP 2040200127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Hafiz dengan NRP 2040200113. Perkenalkan, nama saya Ingrid Purba dengan nomor pokok mahasiswa 2040200119. Perkenalkan, saya Pak Cahaya Talita dengan NRP 2040202116. Perkenalkan, nama saya Silviana Putri dengan NRP 2040200120. Perkenalkan, nama saya Raka Lagi Fari Budiman dengan NRP 2040200094. Adapun susunan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Meningkat ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai langsung overview perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk BRI Bank atau perseroan dimulai sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama Hope and Sparbank der Islandes Beurzer Ambition yang setelah beberapa kali mengalami perubahan nama kemudian resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 16 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Sejak tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas dengan 100% kepemilikan BRI di tangan pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian pada tahun 2003, BRI melakukan Initial Public Offering atau IPO, sehingga komposisi pemilikan saham pemerintah di BRI menjadi 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. Profil perusahaan. Bank BRI memiliki misi yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memfokuskan melayani segmen mikro kecil dan menengah untuk menunjang perekonomian masyarakat. Didirikan pada tahun 1895 dengan nama The Purwokerto Hope and Sparbank der Inlandse Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Kemudian berubah nama menjadi BRI setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero, Tbk, BRI atau Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. BRI tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan komitmen ini terus berlanjut pada saat BRI menjadi perusahaan publik pada tahun 2003 hingga sekarang. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik mayoritas saham BRI, yaitu sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. BRI sebagai bank dengan laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua dalam hal aset di antara industri perbankan Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya dan kerja keras segenap insan BRI yang secara terus-menerus berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan yang diberikan bagi semua segmen bisnis. Strategi bisnis yang tepat serta efisiensi yang terjaga. BRI berhasil menjaga profitabilitasnya laba bersih. BRI pada 2011 tercatat sebesar 15,08 triliun atau meningkat 31,47% dari 11,47 triliun di tahun 2010. Kondisi makroekonomi. Sebagai catatan pada 2021 lalu, BRI berhasil mengumpulkan laba bersih sebesar 31,06 triliun. Berdasarkan publikasi laporan keuangan perusahaan, laba bersih tersebut meningkat 66,53% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai 18,65 triliun. Sedangkan secara individual, bank only, BRI mencatatkan perolehan laba bersih senilai 32,21 triliun per Desember 2021 dari tahun sebelumnya 18,35 triliun atau meningkat sebesar 75,53%. Meningkatnya perolehan laba bersih perseroan sejalan dengan meningkatnya pendapatan bunga menjadi sebesar 143,52 triliun pada akhir 2021 dari tahun sebelumnya 135,76 triliun. Adapun beban bunga tercatat sebesar 29,43 triliun dari tahun sebelumnya 42,18 triliun. Annual Report Analisis Perekonomian Global.
Sebagai catatan, pada 2000 berhasil mengumpulkan laba bersih sebesar 30 triliun berdasarkan publikasi laporan keuangan perusahaan. Laba bersih tersebut meningkat. Lalu, pada Oktober 2021 lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan kembali pulih dengan bergerak cukup ekspansif di atas level sebelum pandemi, yaitu sebesar 5,9% YoY pada tahun 2021 dan 4,9% YoY pada tahun 2022. Peningkatan mobilitas masyarakat di tahun 2021 dan mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang ditandai dengan laju ekspansif dari Purchasing Manager Index atau PMI, manufaktur dan servis. Keadaan tersebut menyebabkan aktivitas produksi dan manufaktur global mengalami tren yang meningkat. Selanjutnya, dari segi indeks harga, komoditas dan biaya pengiriman mengalami krisis energi yang menyebabkan harga komoditas menjadi mahal dan tingginya biaya pengiriman. Akibat disrupsi rantai pasok menyebabkan harga input global mengalami kenaikan. Hal tersebut mendorong peningkatan tingkat inflasi di berbagai negara secara signifikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa sektor finansial global sudah mulai berkurang kecemasannya dan bergerak lebih baik. Terkait analisis perekonomian secara nasional, di mana tidak berbeda dengan perekonomian secara global yang mengalami pemulihan secara perlahan, yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% year of year, yang ditandai dengan kinerja neraca perdagangan yang dalam kondisi baik sehingga mendukung kinerja eksternal dalam hal nilai tukar rupiah. Selain itu, BI sendiri menetapkan kebijakan penurunan suku bunga sebesar 25 BPS. Beranjak dari kondisi makroekonomi ini, maka ada 3 pertimbangan dalam penyusunan strategi Bank BRI. Yang pertama itu pertumbuhan perekonomian diperkirakan akan kembali membaik di tahun 2022. Yang kedua, daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan akan kembali normal. Dan yang ketiga, perbankan tetap perlu waspada dan berhati-hati dengan kondisi perkembangan COVID-19. Maka strategi dari Bank BRI ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu asset quality, terkait penjagaan kualitas aset produktif. Yang kedua, selective growth, mengenai ekspansi bisnis dilakukan secara selektif. Yang ketiga, excellent enable, yang berarti memperkuat kompetensi bisnis secara utama. Dan yang keempat, CASA, yaitu meningkatkan perolehan dana murah. Dan yang terakhir, BRI Group Sinergi, terkait penguatan sinergi baik bisnis dan non-bisnis antara BRI Induk dan anak perusahaan. Adapun posisi dari keuangan BRI, yang pertama itu aset yang berada peningkatan di 4,23%. Selanjutnya kas mengalami penurunan sebesar 18,51%. Yang ketiga giro pada Bank Indonesia yang mengalami peningkatan 9,50%. Yang selanjutnya yaitu efek neto tercatat naik sebesar 13,70%. Yang selanjutnya yaitu ada prospek kondisi emiten. Rencana buyback atau bisa disebut yaitu pembelian kembali saham yang telah beredar di publik, ini yang akan ditempuh manajemen PT Bank Rakyat Indonesia, dinilai akan menjadi katalis positif yang akan diapresiasi oleh investor di pasar modal. Presiden Direktur CSA, Institut Arya Santoso mengatakan, emiten bank bersandi saham BBRI tersebut memiliki kondisi yang kuat dan tahan banting meski menghadapi situasi pandemi COVID-19. BRI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang cemerlang, diwarnai oleh aksi korporasi pertumbuhan kinerja yang berdampak positif bagi perusahaan. Mengawali 2022, BRI kembali mengambil langkah baru di bursa dengan aksi buyback. Nah, aksi buyback ini nantinya agar jumlah kepemilikan saham publik dalam perusahaan tersebut akan semakin berkurang sehingga likuiditasnya dapat tetap terjaga. Dengan demikian, saham BBRI diprediksi memiliki potensi pertumbuhan yang meyakinkan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada analisis perekonomian sentimen pasar. Yang pertama ada tinjauan industri, peningkatan daya saing yang dicapai dalam perekonomian makro juga diharapkan terjadi pada sektor mikro, khususnya melalui peningkatan daya saing lembaga keuangan dan dunia usaha di nasional. Perbaikan daya saing di sektor mikro ini sangat relevan dengan adanya rencana integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan integrasi sektor keuangan pada tahun 2020. Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN ini membawa arti penting bagi perbankan nasional, mengingat integrasi keuangan akan dimulai dengan integrasi sektor perbankan. Sebagaimana yang sudah diketahui, rencana integrasi sektor perbankan tersebut disikapi oleh negara-negara ASEAN dengan membentuk ASEAN Banking Integration Framework atau ABIF. Framework ini akan membuka peluang dan kesempatan bagi perbankan negara-negara ASEAN untuk memperluas wilayah operasionalnya dan memperluas pasarnya. Faktanya, rasio kredit terhadap PDB di Indonesia masih relatif rendah, yakni hanya berkisar 30% saja, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Rendahnya rasio kredit perbankan terhadap PDB ini seharusnya membuka peluang besar bagi perbankan nasional dalam pembiayaan perekonomian nasional. Untuk diketahui, populasi Indonesia mencapai 40% dari total populasi ASEAN yang berjumlah hampir 600 jiwa.
Itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa komunitas ASEAN ini seperti halnya dengan Greater Indonesia. Dari sisi aset, terangnya perbankan nasional masih mencatatkan kinerja baik dengan pertumbuhan 2,23%, efisiensi 81,62%. Bank-bank Indonesia diakui masih mampu menjaga ketahanan dengan baik meski pertumbuhannya moderat karena terjadi pelemahan kondisi ekonomi eksternal maupun internal. Bank BRI mengalami fluktuasi. Harga saham PT Bank BRI Persero Tbk tercatat melemah sebesar 6,49% pada penutupan perdagangan hari ini, yaitu pada Jumat 29 Januari 2021. Padahal saham Bank BRI sempat menguat sebesar 2,23% pada pembukuan perdagangannya, yaitu di level 4.570. Sehari sebelumnya, saham Bank BRI ditutup pada angka 4.470. Pada hari ini, saham bank spesialis kredit mikro ini bergerak di rentang 4.180.000 hingga 4.610. Hal tersebut dinilai dikarenakan sentimen ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. Sementara itu, fundamental perseroan masih cukup kuat guna mendongkrak kepercayaan investor ke depannya. Pandemi masih berlanjut dan belanja pemerintahan masih belum agresif untuk mendorong ekonomi pada awal tahun ini. Dia menyampaikan, perseroan tahun ini dapat lebih ekspansif. Namun, langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur agar kualitas risiko dapat terus terjaga dengan baik. Adapun Bank BRI membukukan total laba bersih konsolidasian senilai 18,65 triliun sepanjang tahun 2020. Berdasarkan laporan keuangannya yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia pada hari Rabu, 19 Agustus 2020, perolehan laba bersih yaitu senilai 18,65 triliun tersebut lebih rendah senilai 45,65% year on year atau YOY dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019, yaitu sejumlah 34,37 triliun. Kondisi tersebut lantaran adanya tekanan di sisi pendapatan bunga Bank BRI pada tahun 2020 mencapai nilai 116,93 triliun yang turun sebesar 3,96% year on year dari 121,76 triliun pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal yang kami gunakan pada emiten BBRI adalah strategi follow the trend. Karena dalam analisis teknikal terdapat beberapa asumsi yang harus dipahami, yaitu market always right dan history repeat itself. Pada emiten BBRI, kami menggunakan alat teknikal analisis modern atau indikator dengan tingkat keakurasiannya mencapai 70%, sehingga kami menggunakan teknikal analisis modern. Untuk alat teknikal analisis modern ini kami menggunakan indikator moving average, stochastic volume, dan MACD. Pada emiten BBRI bulan Maret kemarin melakukan uji support level harga RP sampai 3.750, selanjutnya harga close berada di atas 3.910, menunjukkan bahwa level support gagal melakukan breakdown. Hal ini dikonfirmasi oleh candle pada bulan Maret, yang mana harga open BBRI yaitu 3.910 berada di atas harga 3.750, diikuti oleh stochastic dalam kondisi oversold, terbukti posisi garis coverage dan diferensinya masing-masing yaitu 15,8 dan 20,2, diikuti oleh posisi yang akan mengalami golden cross antara coverage dan difference. BBRI pada bulan Februari mengalami penurunan tekanan beli dan Maret mengalami tekanan jual. Dilihat dari indikator moving average emiten, BBRI masih dalam tren bullish. Dilihat dari indikator MACD dalam posisi dead cross, diperkirakan dalam beberapa hari emiten BBRI akan mengalami penurunan harga saham. Jika dilihat dari analisa teknikal, saham dari BBRI untuk saat ini masih dalam keadaan bullish atau downtrend, di mana keadaan saham dari BBRI sedang turun. Namun jika dilihat dari analisis fundamental, yakni dengan melihat analisis keuangan saham BBRI, keadaan ini saat ini sangat bagus. Hal ini menandakan bahwa saham dari BRI ini sangat cocok atau tepat jika digunakan untuk investasi jangka panjang. Lalu ada rekomendasi hasil analisisnya. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum dipandang sebagai salah satu alternatif untuk melaksanakan fungsinya, antara lain sebagai intermediasi dan juga merupakan agen of development. Terdapat hubungan antara ultimate leader atau UL, yaitu pemilik dana di masyarakat, dengan ultimate borrower atau yaitu pengguna dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa kinerja keuangan BRI berdasarkan metode EVA dan MVA, nilai EVA NVA BRI periode 2010 sampai 2020 adalah positif dan relatif mengalami kenaikan. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen telah berhasil menciptakan nilai tambah perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme penyaluran kredit bisnis yang menggunakan sistem yang berbeda penting sebagai tolak ukur maupun informasi mengenai perbedaan teori dan aplikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit yang direalisasikan Bank BRI KCP Sukun, di mana faktor-faktor yang dimaksud adalah suku bunga kredit, jaminan, dan kolektif jangka waktu. Berdasarkan hasil analisanya diperoleh bahwa kinerja keuangan BRI berdasarkan metode EVA dan MVA, nilai EVA
dan MVA BRI periode 2010 sampai 2020 adalah positif dan relatif mengalami kenaikan. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen telah berhasil menciptakan nilai tambah perusahaan. Selanjutnya, tibalah kita pada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Mari kita tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai Research Report pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.